Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mulai dengan kata pergumulan. Setiap kita pernah mengalami pergumulan, bahkan mungkin sekarang ini sedang mengalami pergumulan. Dari kata gumul, kata dasarnya berarti berjuang. Pergumulan ini merujuk pada satu proses atau keadaan di mana seorang mengalami perjuangan, baik secara fisik maupun emosional. Kata pergumulan sering digunakan untuk menggambarkan tantangan atau kesulitan yang dihadapi seseorang dalam hidupnya. Seperti tadi saya katakan, tidak satu pun di antara kita yang tidak pernah bergumul ya. Semua pernah bergumul ya. Mungkin sekarang ini sedang bergumul. Ya, bergumul tentang relasi antar anggota keluarga, bergumul tentang ekonomi keluarga, bergumul tentang biaya pendidikan anak-anak atau cucu, bergumul tentang pergaulan anak-anak, bergumul tentang sakit penyakit yang sedang dihadapi, bergumul tentang pekerjaan kita, bisnis kita, bergumul di dalam iman kita sedang bertanya-tanya di manakah Tuhan, apakah Tuhan itu betul-betul ada atau tidak. Ada banyak hal yang bisa menjadi pergumulan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya pergumulan sehari-hari akan menyisakan atau meninggalkan atau membuat kita bertanya tentang Allah. Di mana Allah? Mengapa Allah biarkan semua ini terjadi? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biasa kalau kita lagi bergumul, biasanya rasanya gimana? Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan kalau kita lagi bergumul? Ada yang mau berbagi? Lagi bergumul nih, aduh sakit nggak sembuh-sembuh ya kan? Ini mau bayar, oh kesel ya nggak sembuh-sembuh, kesel ya persoalan nggak selesai-selesai ya. Apalagi? Kesel, marah, kecewa ya. Lalu kemudian kita takut, kita gentar ya. Kita mulai merasa capek deh. Ya. Bolak-balik, nggak selesai-selesai. Apalagi pergumulan yang satu belum selesai ditimpa lagi pergumulan yang lain ya. Capek ya. Lalu kita merasa putus asa, kadang-kadang kita menangis ya tanpa sebab. Atau bahkan nggak lagi ada air mata, saking panjangnya tuh pergumulan. Udah kering ini mata, air mata ini ya. Kita seringkali merasa sendiri. Nggak ada yang mau ngertiin kita. Semua orang cari jalannya sendiri-sendiri. Semua anggota keluarga nggak peduli. Mungkin karena mereka juga pusing dengan pergumulan yang ada di tengah keluarga itu. Kita merasa lelah secara mental, ya. Lalu lelah juga secara fisik karena kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, menyelesaikan pergumulan kita tapi tak kunjung selesai. Lalu juga kita terpikir pada skenario terburuk. Nanti gimana kalau belum ada uang untuk bayar kontrak rumah, untuk bayar ini, untuk gimana kalau nggak sembuh-sembuh, gimana kalau hasil pemeriksaannya ini. Kita berpikir skenario terburuk. Itu ciri-ciri orang yang sedang bergumul berat, Bapak Ibu. Ya. Bahkan kita berpikir tentang apa salah saya. Kita bertanya, kenapa ini terjadi pada saya? Mengapa Tuhan membiarkannya? Kenapa orang lain yang hidupnya tidak setia kepada Tuhan, kok hidupnya baik-baik saja? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mulai merasa tidak dipahami dan kita tidak memahami sesama kita, anggota keluarga kita. Apa dia nggak ngerti saya ini lagi pusing? Apa dia nggak berpikir ya gimana mengatasi situasi ini kalau pergumulan ini pergumulan yang dihadapi keluarga secara bersama-sama? Mengapa Tuhan membiarkan? Apa betul Tuhan itu ada? Kita mempersalahkan orang lain, mempersalahkan diri, mempersalahkan keadaan, menyesali diri, tetapi juga kita mempersalahkan Tuhan. Bahkan banyak orang dalam pergumulannya itu menjadi mata gelap. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau tertangkap atau dia berucap di dalam hatinya, Tuhan juga tahu saya lagi susah, maka Tuhan juga akan mengizinkan saya melakukan hal-hal yang berdosa. Kemarin saudara-saudara saya suka setel TV berita itu ya. Tentang anak-anak kecil
yang tiba-tiba gagal ginjal akut. Dan dia menemani anaknya. Frustasi sekali. Belum pengobatan itu dihentikan, ya tidak lagi ada terapi dan sebagainya. Dan menurut kesaksian ibu ini, berkali-kali saat dia menemani anaknya dirawat di rumah sakit, dia ingin bunuh diri. Karena putus asa, nggak ada jalan lagi. Berkali-kali keinginan itu muncul. Sampai akhirnya dia dia sendiri di refer ke psikiater untuk ditolong dari beban berat yang ditanggungnya selama ini, sehingga dia menjadi bukan frustasi lagi tapi depresi dan punya dorongan untuk bunuh diri. Dan bukan cuma ibu itu saja yang saya pikir bisa punya dorongan untuk bunuh diri. Ada banyak orang termasuk anak-anak Tuhan yang juga ingin menyelesaikan masalah ini dengan mati. Bunuh diri termasuk di dalamnya. Tuhan merasa jauh dan tidak peduli. Sedang apa sebenarnya Allah itu? Di mana Tuhan saat kita menghadapi pergumulan yang berat ini? Bapak Ibu Saudara, pasti Tuhan jawabnya adalah aku ada. Saat engkau bergumul, saat engkau ingin menyudahi hidupmu, saat engkau lelah, saat engkau kecewa, saat engkau marah, aku ada bersamamu. Dan tidak pernah sedetik pun aku meninggalkan engkau. Aku ada bersamamu. Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah, penyertaan Allah di tengah situasi seperti itu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bacaan pertama kita, Kejadian 28, tentang Yakub yang disuruh oleh ibunya pergi ke rumah Laban, pamannya, karena dia ingin ibunya dibebaskan dia dari kemarahan Esau saudaranya, ya, untuk membunuh Yakub. Dalam pelariannya itu, Yakub harus menempuh perjalanan yang panjang, konon katanya kira-kira perjalanannya 30 sampai 35 hari karena kira-kira ada berapa ratus kilometer perjalanan itu. Dulu belum ada Grab ya. Jadi jalan naik ke keledai kalau memang pun itu ada ya Bapak Ibu. Dalam perjalanan itu dia mengalami kelelahan. Setelah berjalan kira-kira beberapa hari, 3 hari mungkin dia ada di battle. Dan dia mengambil batu, artinya dia tidak membawa perbekalan yang cukup ya. Enggak bawa sleeping bag ya. Seperti kita camping, enggak ada glamour, camping glamour enggak ada. Ambil batu untuk alas kepalanya dan dia tidur. Dan kita membaca tadi bagaimana Allah hadir di sana. Dan bagaimana Allah memberikan peneguhannya. Nah, ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Dalam pelariannya, karena ada persoalan yang besar mengancam dia, ia mengalami kelelahan dan dia tertidur. Pada waktu itu, orang punya konsep termasuk Yakub. Setiap kota punya pelindungnya. Allah melindungi kotanya. Ketika dia sudah keluar dari kotanya, maka dia lepas dari perlindungan yang melindungi kotanya. Jadi dia merasa sendiri, tidak ada orang tua, tidak ada orang yang bisa menolong dia. Dan dia hidup dalam ancaman. Ketakutan yang luar biasa. Dan dia tidak berpikir Allah ada bersama dengan dia. Tetapi Allah yang selalu mengatakan aku bersama dengan engkau datang mendatangi Yakub lewat mimpinya. Mendatangi Yakub lewat mimpinya dan memberi janji, aku akan menyertai engkau dan engkau akan kembali ke negeri ini. Kemanapun engkau pergi, kemanapun dan dimanapun engkau berada, aku menyertai engkau. Dan aku akan membuat engkau kembali ke negeri ini. Engkau akan pulang dengan sebuah keberhasilan dan kemenangan. Janji yang luar biasa. Di dalam ayat 16 kita membaca Bapak Ibu, di sana Yakub bangun dari tidurnya lalu berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya.
Sangat jelas seringkali kita seperti Yakub. Tidak tahu Allah itu ada atau tidak. Yang tahu adalah saya sedang bergumul. Saya sedang ketakutan, saya sedang kecewa, saya sedang merasa putus asa, saya sedang merasa sendiri. Saya sedang menghadapi beban yang sangat berat. Tetapi Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau. Dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, bagaimanapun keadaanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana keadaan Bapak Ibu sekarang ini? Sedang menghadapi pergumulan apa? Katakan itu dalam hati. Dan Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau. Saat dalam pelarian, saat kita sendiri jauh dari tempat atau orang-orang yang melindungi kita, Tuhan hadir di sana. Saat kita tidak menyadari kehadiran Tuhan, Tuhan ada di sana, meneguhkan hati kita, memberikan janji, memberikan kepastian kamu akan kembali, berarti kamu akan sukses. Kamu akan selesai dari pergumulan ini, dari perjalanan panjang. Dan mengapa Tuhan melakukan ini di awal perjalanan pelarian Yakub ke rumah Laban, tidak di akhirnya? Tuhan mau mengatakan tadi, Yakub merasa bahwa dia keluar dari kotanya, berarti dia keluar dari perlindungan keluarganya, termasuk perlindungan yang melindungi kotanya. Dan Tuhan di awal perjalanan bagian pertama ini menghadirkan diri. Menjadi bekal, kekuatan untuk Yakub terus menapaki perjalanannya. Dan kita membaca terus akhirnya Yakub sampai di rumah pamannya, bukan? Di awal pelariannya itu pergumulan yang sangat berat. Di awal dia merasa sendiri. Tidak ada yang melindungi dia. Tidak ada yang memahami dia. Tidak ada yang menemani dia. Allah hadir di sana. Saat kita merasa sendiri, tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Allah hadir dengan caranya. Walaupun kita tidak mengenali cara Allah bekerja. Menghadirkan dirinya. 2 bulan lalu ibu bapak dan seorang ibu bercerita sama saya. Di tengah syukuran keluarganya. Dia bilang luar biasa Tuhan itu. Ketika anaknya ada di luar negeri. Sendiri di satu kota yang kecil. Orang Indonesianya cuma dia sendiri. Orang Kristennya juga nggak ada. Tetapi bagaimana Tuhan menolong anaknya itu lewat orang yang bukan Kristen. Yang tidak dikenal. Bahkan tidak percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena berbeda agamanya. Tetapi Tuhan memakai orang itu. Dan saya merasa Tuhan hadir menyertai dengan caranya. Memakai siapapun yang Tuhan mau pakai. Tuhan memakai mimpi untuk membuat Yakub menyadari kehadirannya. Bukankah Bapak Ibu juga punya pengalaman itu? Bagaimana kita sudah putus asa, tapi Tuhan dengan caranya yang ajaib menolong kita, bukan? Dari hal-hal yang kecil, saudara-saudara, dulu saya ada liver, abses liver, ada kantung nanah di liver saya ya. Ini cerita lama ya, tahun 80 Bapak Ibu. Dan harus disedot liver itu, kantung nanah itu, tapi saya sangat ketakutan luar biasa. Luar biasa takut ya, bagaimana itu dimasukkan jarum panjang supaya disedot nanahnya di liver saya itu. Lalu saya balik lagi ke dokter setelah tanggal yang ditentukan, ternyata dokternya cuti, jadi ditangguhkan. Nah, saya terus berdoa tentunya, itu saya masih SMA kelas 3. Lalu kemudian datang lagi ke dokternya, lalu dokternya bilang coba dilihat lagi. Sudah seberapa banyak ini kantung nanahnya. Ketika dicek lagi ternyata tidak ada. Bagaimana caranya? Saya nggak minum obat, nggak dikasih obat kecuali disedot itu. Tetapi Tuhan punya cara di luar apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu pasti punya pengalaman itu, bukan? Dari hal-hal kecil Tuhan itu menghadirkan diri dengan caranya. Walaupun kita tidak mengetahui. Dan kita mengatakan disinilah Tuhan bekerja. Dan Tuhan akan terus melakukannya. Sampai kapanpun. Saat kita merasa Tuhan nggak ngertiin saya. Kok orang lain ditolong, Ibu Diana ditolong dengan cara itu, kok saya harus jalan operasi? Kok nggak sembuh tapi Tuhan panggil pulang lewat sakitnya? Bapak Ibu, Tuhan tidak lalai, tidak abai terhadap kita.
Tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Mengapa dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita? Karena dia mengenal kita dari sejak dalam kandungan. Sebelum kita memikirkan sesuatu, sebelum lidah kita mengucapkan sesuatu, Tuhan sudah tahu kita mau ngomong apa. Mazmur 139 yang kita nyanyikan tadi. Allah sangat mengenal kita. Maka dia tidak pernah keliru. Saat dia menghadirkan penyertaannya di tengah pergumulan setiap kita dengan cara yang berbeda dengan orang lain menerima penyertaan Tuhan. Jadi jangan menuntut kalau orang lain begini, kenapa begini? Kalau ini begini, mengapa begini? No, Tuhan tidak pernah salah Bapak Ibu karena dia mengenal kita sedalam-dalamnya. Kemanapun kita pergi, ketika aku punya sayap terbang ke sana, di sana ada Tuhan. Ketika aku mau membangun rumah di tempat maut sana, di sana ada Tuhan. Kemana kita bisa menghindari diri dari roh Allah? Selalu Allah hadir di sana. Kemanapun engkau pergi, kata Kejadian 28 ayat 15, aku selalu menyertai engkau. Dan bukan sekedar menyertai itu ngintil kita, tetapi dia bekerja memberikan apa yang kita butuhkan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita bertanya lagi. Mengapa Tuhan membiarkan orang-orang yang membuat saya susah tetap hidup? Membuat pergumulan saya menjadi semakin berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bertanyakah mengapa si Tuhan itu membiarkan lalang itu tetap tumbuh sampai hari penuaian? Membiarkan kejahatan orang-orang yang berbuat jahat, pekerjaan iblis terus berkarya. Mengapa? Justru bukan karena Tuhan mau membuat kita terus berada di dalam pergumulan, menyusahkan kita. Tetapi justru Tuhan berfokus kepada keberadaan kita, kebutuhan kita, kebaikan kita. Sebab kalau lalang itu dicabut, maka itu akan merusak gandum itu sendiri. Saudara-saudara, saya itu sejak tahun 2016 ya, saya nggak makan gorengan Bapak Ibu. Ya, sama sekali saya nggak makan gorengan. Dalam 3 bulan fatty liver saya bersih. Dan setelah itu saya sayang kalau mengotori lagi. Jadi kalau bikin nasi goreng, bahkan mie goreng di rumah pun saya bumbunya nggak pakai minyak goreng. Saya numisnya pakai air. Ya. Terus kalau udah matang baru saya tuang minyak zaitun supaya ada mengkilat-mengkilat ya. Dari 2016 nih. Alhasil saudara-saudara, itu baik. Tetapi saya menjadi sangat sensitif terhadap gorengan. Satu waktu adik saya ajak pergi nonton terus makan popcorn. Dan saya 2 minggu dong sakit tenggorokan. Kemarin baru berlibur saya makan lumpia goreng. Makan snack 2 slice. Alhasil ini batuk barusan nih, batuk terakhir. Orang bilang, wah hebat banget nggak makan gorengan. Tapi saudara-saudara, di sisi yang lain ketika saya menggumuli topik ini, kalau saya terlalu, adik saya bilang, lu terlalu bersih makannya, jadi sensitif. Ya. Sedikit cuma 2 loh, saudara-saudara, langsung tenggorokan saya sakit. Dan saya harus ke dokter dan minum antibiotik. Tandanya apa? Daya tahan tubuh saya tidak menjadi kuat karena terlalu steril. Jadi saya coba menganalogikan dengan lalang dan gandum ini. Kalau lalang ini dicabut-cabut, Tuhan punya kuasa dong, bisa melarang iblis untuk tidak menaburkan benih kejahatan itu, bisa kan? Tetapi Tuhan membiarkannya, bahkan membiarkannya tumbuh bersama-sama dengan gandum. Karena jelas si Tuhan itu mengatakan agar jangan ketika lalang itu dicabut, maka gandum ini menjadi rusak. Karena ikut tercabut. Sebab akarnya menjadi satu di tanah yang sama. Dapat sinar matahari yang sama, dapat makan yang sama, dapat tanah yang gembur, si lalang maupun gandum. Dan Tuhan biarkan sampai pada hari penuaian.
Tapi kalau lalang ini tidak ada, maka seperti saya terlalu steril. Daya tahan tubuh saya tidak kuat, menjadi sangat sensitif. Kalau Tuhan tidak membiarkan kita tetap hidup di dalam dunia ini dengan berbagai macam kesulitan dan kejahatan atau orang-orang yang menjahati kita, maka kita kalau dicabut, maka kita akan tercabut. Tetapi ketika tidak, Tuhan fokus tetap memelihara, membuat gandum ini terus bertumbuh, akarnya terus menancap ke dalam, batangnya semakin kuat dan bulirnya semakin besar. Pada hari penuaian kita membaca bahwa lalang itu dikumpulkan, diikat berberkas-berkas dan dilemparkan ke dalam api lalu dibakar. Hari itu yaitu akhir zaman, pada saat Tuhan datang kembali, Tuhan menyatakan keadilannya dan memberikan kemenangan yang kekal kepada gandum atau umat Tuhan. Jadi ketika Tuhan membiarkan kita hidup berdampingan dengan kejahatan orang-orang jahat, orang-orang yang menjahati di dunia ini, membiarkan kita menghadapi berbagai macam kesulitan dalam dunia. Di dunia ini warnanya adalah penuh dengan kesulitan. Tuhan tetap memelihara kita untuk tetap bertumbuh dan tetap eksis sampai kita siap di hari penuaian dengan bulir-bulir gandum yang kemudian dikumpulkan dan masuk dalam lumbung Allah, menerima kemuliaan yang kekal, kemenangan yang abadi. Jadi bukan Tuhan itu jahat dan tidak sayang sama kita lalu membiarkan kejahatan orang-orang jahat dan orang-orang yang hiruk pikuk dunia yang semakin rusak ini menyusahkan kita. Tidak satupun kejahatan dunia ini, hal-hal yang membuat kita susah di dunia ini yang akan menghambat, mematikan si gandum. Tapi kita akan terus bertumbuh. Dan Tuhan memastikan penyertaannya untuk kita bisa sampai pada hari penuaian. Dan menerima kebahagiaan dan kemenangan yang abadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma 8 jelas di sana dikatakan bahwa kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat engkau takut lagi. Takut nggak sembuh-sembuh, takut sakit, takut nggak punya uang, takut nggak bisa bayar, takut mati, takut apapun juga. Bukan roh yang menimbulkan ketakutan yang Tuhan berikan, tetapi roh yang membuat kita bisa menyebut ya Aba, ya Bapa. Roh yang menimbulkan keberanian, yang membangun relasi kita dengan Allah itu sebagai Bapa kita yang peduli pada anak-anaknya. Dan memberikan semua yang menjadi kebutuhan Bapanya. Kebutuhan anak-anaknya dari sang Bapa yang mencintainya. Sepanjang kita menanti masa penuaian hari pengangkatan tubuh kita, sampai Tuhan datang kembali, Dia ada bersama dengan kita. Dia memberikan pengharapan itu. Dan Dia berfokus, Allah kita berfokus kepada hari penuaian itu. Pada akhir dari perjalanan kita. Dan Dia menjaga kita, supaya sungguh kita tetap menjadi gandum yang berbulir, berisi, dan layak dikumpulkan di lumbung Allah. Menerima kemuliaan. Karena itu di dalam Roma 8, penderitaan yang sekarang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang disediakan Allah di dalam Yesus Kristus pada hari pengangkatan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sadari penyertaan Allah di tengah pergumulan membuat kita menjadi semakin kuat, semakin berani menghadapinya, semakin tegar melewati situasi sulit ini. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Penyertaannya bukan membuat kita tidak menghadapi kesulitan, tetapi memastikan kita bisa melewati kesulitan itu. Sampai menjadi pemenang. Ada seorang bapak dan anak sedang berjalan ya. Anaknya mungkin anak kecil TK ini, TK 1 barangkali ya, seumuran sepantaran itu ya. Jalan di tengah tanah yang licin habis hujan gitu. Bapaknya bilang begini, nak pegang tangan papa kuat-kuat. Terus anaknya bilang nggak mau. Nah itu anak-anak ada yang suruh gitu pegang mama, pegang papa, nggak mau ya. Terus papanya bilang karena nggak mau kamu nanti jatuh. Lalu kemudian si anak ini bilang,
Aku nggak mau, aku mau papa yang pegang tangan aku. Sebab tangan aku terlalu kecil, terlalu lemah. Nanti kalau ada apa, aku bisa lepas dari tangan papa. Tapi kalau tangan papa yang pegang aku, tangan papa begitu kuat, dan papa pasti tidak akan melepaskan tangan aku. Dan aku tidak akan jatuh, aku akan bisa terus berjalan. Betul nggak pikiran anak itu? Ya, jadi jangan dianggap anak-anak ini kecil lalu kita nggak pikirin atau nggak masukin pikiran, nggak dipakai Tuhan untuk menolong kita. Nanti dengerin persembahan pujian ya, Tuhan mau nyapa kita melalui mereka. Tangan Tuhan yang pegang, maka dia tidak akan melepaskan dan kita akan bisa selesai sampai akhir. Itu bukti penyertaan Tuhan. Karena itu sekali lagi seperti ayat yang saya baca tadi di dalam pembuka, Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab tuh aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan memberkati kita.